Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Jangan lupa sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, wajib banget subscribe, komen, likes juga jangan lupa ya guys. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan tentang program studi peradilan agama dan komplikasi hukum Islam Indonesia. Nah, judul yang aku ambil kali ini adalah aktualisasi hukum perceraian perspektif pengadilan agama di Indonesia. Oke, langsung aja ya guys. Pengertian perceraian. Pasti kalian sudah gak asing banget mendengar kata perceraian. Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga dalam literatur hukum Islam. Hukum keluarga dikenal dengan istilah al-ahwal, al-saksiyah. Al-ahwal merupakan jamak dari al-hal yang berarti urusan atau keadaan. Sedangkan al-saksiyah berasal dari kata al-sah yang berarti orang atau manusia. Al-saksiyah itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah talak yang secara etimologi berarti talak secara bahasa adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengertian perceraian didefinisikan dengan sebagai berikut. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian dalam pandangannya menurut hukum adat maupun hukum agama merupakan perbuatan yang tercela. Sedangkan Islam dalam memandang perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah ialah yang menjatuhkan talak. Jadi buat teman-temanku nih yang para cowok-cowok, jangan gampang berbicara sembarangan kepada istrinya sese. Karena salah ngomong sedikit atau dibuat bercandaan sedikit aja itu sudah termasuk talak. Kemudian adapun secara fikih, masalah perceraian merupakan perbuatan yang mubah namun dibenci oleh Allah. Akan tetapi meskipun ia dibenci oleh Allah, namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan al-ma'ruf atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi. Diperbolehkannya perceraian pun di dalam Islam menurut Amir Asyarifuddin karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan. Ia bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam keadaan itu juga jika dilanjutkan rumah tangganya maka akan menimbulkan hal yang mudarat kepada kedua belah pihak dan orang-orang yang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudaratan yang lebih besar, maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Hal ini sebagai bentuk penerapan kaidah faqih. Nah, dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk sesuatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai. Nah, sebagaimana diatur dalam Al-Quran berkenan dengan talak. Prosedur perceraian yang ada di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 39 yang disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan dalam melakukan perceraian harus didasari dengan beberapa alasan antara lain: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dalam kompilasi hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Meskipun dalam hal prosedur perceraian yang bermaktub dalam KHI pasal 115 tidak diatur dalam fikih klasik, namun hal tersebut menurut hemat penulis tidak menjadikannya sebagai teori yang bertentangan, justru akan memberikan keamanan dan kenyamanan pada pihak yang bersengketa. Baiklah, itu tadi sekilas penjelasan aku mengenai perceraian. Aku harap semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk atau perceraian tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, aku mau pamit undur diri dulu. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-share ya guys. Bye-bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.